Halo adik-adik, Hai. selamat hari Minggu. Saat ini kita akan beribadah sekolah minggu. Seperti biasa ya, saat ini kita masih beribadah di rumah. Meskipun kita beribadah di rumah, kita tetap harus bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini bersama Lose Rani dan ditemani oleh Nathan dan Clara. sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini kami akan beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita akan memujikan lagu pujian Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Mari kita memujikannya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu pujian Meskipun Jatuh. Mari kita memujikannya. Dipukuli orang
1 Raja-Raja pasal 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon aral. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon aral itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael
akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Nah, adik-adik, kita tadi sama-sama sudah menyimak kisah 1 Raja-Raja pasal 19, di mana Elia, seorang nabi yang besar, merasa ketakutan atas ancaman seorang Ratu Isabel yang begitu berkuasa waktu itu, yang bisa mempengaruhi Raja Ahab dan segala hal, sehingga bisa melakukan segala sesuatu yang dimauinya. Kita melihat bahwa Nabi Elia bukan nabi sembarangan, tapi begitu pun Nabi Elia masih mempunyai rasa takut dalam dirinya, sehingga dia harus melarikan diri karena merasa terancam oleh ancaman dari Ratu Isabel. Dalam ketakutannya, dia ingin meminta kematian dari Tuhan. Tapi apakah Tuhan mendiamkan Elia? Apakah Tuhan tidak menghiraukan Elia? Tadi kita sudah menyaksikan bahwa Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan mengutus malaikatnya, memberi makan Elia, memberi dia makan selama 2 kali, agar dia mempunyai kekuatan untuk berjalan sampai ke gunung Tuhan, yaitu di Gunung Horeb. Di sana Tuhan ingin menunjukkan pada Elia bagaimana Tuhan itu, bagaimana sesungguhnya Allah yang dia percaya, agar Elia mempunyai kembali kepercayaan dirinya. Tuhan tidak memaksakan Elia. Tuhan juga menyadari seorang manusia yang bernama Elia, walaupun dia dianggap seorang nabi yang luar biasa, nabi besar, tapi dia masih mempunyai kelemahan, yaitu ketakutan. Tuhan ingin memulihkannya kembali. Tuhan tidak membiarkan dia. Karena kenapa? Karena Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu, atas segala alam semesta, segala bencana alam, segala kekuatan alam, baik angin, api, maupun gempa bumi. Tapi itu bukan berarti Tuhan adalah bagian itu. Tapi itu adalah bagian dari kuasa Tuhan, bukan Tuhannya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa pada Elia, bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Sehingga Tuhan pun mempersiapkan seorang pengganti Elia nantinya, yaitu muridnya Elisa, yang akan dipersiapkan untuk mengganti Elia ketika nanti Elia-nya diangkat. Kita tahu bahwa Elia dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi ketakutan, dia tidak
hilang rasa percaya pada Tuhan. Sehingga dia terus tunduk dan turut atas perintah Tuhan. Ketakutan tidak membuat dia menyerah atau meninggalkan Tuhan. Karena dia percaya Tuhan ada Tuhan yang berkuasa. Dia juga percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Walaupun dia dalam kondisi yang sangat ketakutan dan putus asa. Karena merasa terancam jiwanya. Karena semua nabi-nabi waktu itu sudah dibunuh oleh Isabel. Nabi-nabi Allah semua dibunuh. Sehingga memberi dampak ketakutan yang luar biasa bagi Elia yang diancam oleh Ratu Isabel ini. Tapi dalam ketakutannya dan keputusasaannya, dia tetap percaya pada Tuhan. Karena Tuhan kita percaya ini sebagai Allah yang dipercaya oleh Elia, bukan Allah yang meninggalkan orang-orang yang dalam ketakutan, dalam kesedihan, dan dalam keputusasaan. Tapi Allah yang selalu ada bagi setiap anak-anaknya. Dia juga Allah yang kita percaya, juga Allah yang menyediakan. Sehingga ketika Elia dalam ketakutan putusan dan lupa akan makan kelaparan, Tuhan menyediakan makan bagi dia. Tidak membiarkan Elia mati kelaparan. Dan setelah Elia memberi kekuatan dari makanan yang sudah disantapnya, yang disediakan oleh Allah sendiri, melalui malaikat Tuhan. Tuhan pun menyuruh dia berjalan selama 40 hari. Setelah memakan makanan yang disediakan oleh Tuhan, Elia memberi kekuatan untuk berjalan terus-menerus selama 40 hari sampai ke Gunung Horeb. Bayangkan. Itu adalah hal yang luar biasa. Tuhan menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh Elia. Mengatasi ketakutannya, mengatasi keputusasaannya, dan juga menyediakan makanan bagi dia. Itu Allah yang kita percaya. Bahwa Allah yang kita percaya itu tidak meninggalkan kita ketika kita merasa putus asa dan merasa tidak berdaya. Dan Tuhan tidak membiarkan kita dalam kelaparan, dalam kekurangan. Itu Allah yang kita percaya. Dan juga Allah yang dipercaya oleh Elia. Untuk itu adik-adik, dari sini kita harus belajar bahwa kita harus selalu menjaga rasa percaya dan iman kita pada Tuhan. Jangan kendor dan jangan menyerah. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menyanyiakan kita. Seperti yang terambil dari ayat mas kita hari ini, yaitu Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kiranya hal ini boleh menjadikan kita anak Tuhan, menjaga iman kita, menjaga diri kita, agar kita tetap mengikuti Tuhan, mengikuti jalan Tuhan sepanjang hidup kita. Tidak menyerah, walaupun kita merasa sedih, putus asa, jangan menyerah dari Tuhan dan tetap mengikuti Tuhan. Sebagaimana yang Elia sudah lakukan. Nah, jadi semoga adik-adik semua bisa memperoleh manfaat dan mengerti bahwa Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan yang menyanyiakan kita. Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan yang tidak berdaya, tapi Tuhan yang berkuasa memegang kendali atas segala sesuatu. Bahkan memegang kendali atas kejatuhan kerajaan dan raja-raja. Dan juga Tuhan yang mempersiapkan hukuman bagi orang-orang. Seperti Tuhan yang mempersiapkan hukuman bagi bangsa Israel yang waktu tidak taat. Di mana mereka akan dihukum oleh Raja Aram yang sudah ditetapkan oleh Allah, juga Raja Israel dan juga Elisa. Sehingga mereka yang saat itu tidak tunduk dan malah memalingkan muka dari Allah dan percaya pada berhala-berhala, hanya mereka akan mendapat upahnya sendiri. Semoga adik-adik semua bisa menjadi orang-orang yang menjaga iman dan menjaga hatinya tetap tertuju pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus
untuk firman pada hari ini. Tuhan, tolong kami. Kami sadar kami sebagai manusia, kami seringkali lemah. Kami seringkali merasa tidak berdaya dan hilang kepercayaan kami, kepercayaan diri kami, bahkan kepercayaan kami kepada Engkau. Ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami menghadapi keputusasaan, ketakutan, dan ancaman. Tuhan, tolong kami. Ketika kami menghadapi keputusasaan, ketika kami menghadapi ancaman, ketika kami menghadapi kesulitan, tolong beri kekuatan kemampuan bagi kami untuk mengerti bahwa Engkau ada bagi kami, bahwa Engkau akan selalu menopang kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau tetap memegang kendali atas hidup kami, sehingga tidak ada kuasa apapun yang dapat mempengaruhi dan mengambil hidup kami dari Engkau. Biar Tuhan, iman percaya kami boleh terjaga sepanjang hidup kami taruh Engkau. Dalam kondisi saat ini, di mana pandemi membawa ketakutan bagi semua orang, Tuhan tetap menjaga hati kami, agar kami tidak kendor, hati kami tetap tertuju pada Engkau, agar kami tidak lari dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau, dan Engkau yang akan menjaga, melindungi, dan menuntun kami hari lepas hari. Terpuji Tuhan, kami berdoa syukur hanya untuk Yesus Kristus. Amin. Nah, dari sampai begini, sampai saat ini kita sudahi firman kita dan ajaran kita hari ini, firman Tuhan, biar tetap boleh tinggal dalam hati kita. Kita menjadi anak Tuhan yang taat dan setia sampai pada akhirnya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.